Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Pertama, marilah puji syukur senantiasa kita panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya, kita dapat menyelenggarakan musyawarah ranting ke-7 Ikatan Bidan Indonesia Ranting Kendal tanpa halangan suatu apa. Hadirin yang kami hormati, acara diawali dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ibu Nunuk Swaibah, Ahli Madya Kebidanan. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak bersama-sama menundukkan kepala, memohon kepada Allah agar kegiatan hari ini mendapat barokah dan bisa bermanfaat untuk sesama. Bagi yang beragama Islam, marilah berdoa bersama saya. Bagi yang non-muslim, silahkan menyesuaikan dengan doa keselamatan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan kafi na'im wa yukafi wahida ya Rabbana lakal hamdu kama yaqlila jali wa hilal karim wa adimil sultanik. Allahumma sholli wa salam ala sayyidina Muhammad wa ala ali kulli sahabati Rasulillah asma'in. Ya Allah yang Maha Rahmah dan Rahim, dengan penuh mengharapkan kami memanjatkan doa dan memohon pertolongan hidayah serta ridho-Mu. Jadikanlah kami hamba-Mu yang pandai mensyukuri, limpahkanlah nikmat yang tiada terkira yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa dan khilaf kami. Ampunilah segala dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami. Bahagiakan mereka, ya Allah. Angkatkanlah derajat, pancarkanlah wajahnya dengan hidayah-Mu, sehingga dapat kami jadikan sebagai tempat berteduh. Ya Allah yang Maha Esa, kami mohon perkuatkanlah persatuan ini. Jangan biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan ini, agar kami bermanfaat untuk masyarakat, agama, bangsa, dan negara. Ya Allah yang Maha Kaya, atas segala ilmu dan pengetahuan berikanlah kepada kami ilmu dan pengetahuan-Mu, agar kami mampu tumbuh berkembang beserta dapat membawa banyak manfaat untuk sesama dan di jalan-Mu. Ya Allah yang Maha Penyayang, jadikanlah perkumpulan ini perkumpulan yang penuh berkah dan sebagai ajang koreksi diri, agar kedepannya IBI semakin baik, profesional, tulus dan ikhlas dalam menjalani masyarakat. Berikanlah kami kesehatan dan kekuatan untuk menjalankan tugas dan kewajiban. Kami sebagai bidan, berkahilah setiap langkah kami, sehingga kami mampu menjadi perantara bagi keselamatan seluruh wanita di Mayapada. Ya Allah, Zat pemberi petunjuk, tunjukkanlah bahwa yang benar adalah benar, agar kami mampu istiqomah di dalamnya, dan tunjukkanlah bahwa yang salah itu terlihat salah, sehingga kami mampu menghindarinya. Ya Allah, terimalah tasbih dan doa kami. Allahumma inas'alukal hidayah warahmal wal afiyah, istiqomah wal barokah ma'asyalamah wassalamu ala sayyidina Muhammad walhamdulillah warabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Semoga dengan pembacaan doa tadi, acara musyawarah ranting pada hari ini diberi kelancaran. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan lagu Himne IBI yang akan dipimpin oleh Ibu Siti Ulfa Makfiroh, ahli madya kebidanan. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia.
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya laporan Ketua Panitia Musyawarah Ranting ke-7 Ikatan Bidan Indonesia Ranting Kendal kepada Ibu Faruroh, Ahli Madya Kebidanan, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita membacakan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan berkat dan karunia sehingga kita diberi kesempatan untuk berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat dalam acara pembukaan Musran IBI ke-7 Ranting Kendal. Kami atas nama panitia penyelenggara mengaturkan ucapan selamat datang dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berkenan menghadiri undangan kami. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam kesempatan berbahagia ini kami akan melaporkan pelaksanaan Musran ke-7 IBI Ranting Kendal sebagai berikut. Kongres IBI ke-15 telah terlaksana di Jakarta pada tanggal 29 Oktober sampai 3 November 2018. Dan sebagai tindak lanjut Kongres Nasional IBI diselenggarakan Musda IBI ke-10 Jawa Tengah terlaksana di Semarang tanggal 6 sampai 8 Desember 2019. Selanjutnya dilaksanakan Musran dasar penyelenggara yaitu Anggaran Dasar Rumah Tangga dan AEDRT, Anggaran Dasar bab 5 pasal 12 tentang musyawarah daerah dan Anggaran Rumah Tangga bab 6 pasal 28 tentang musyawarah cabang. Musran IBI merupakan forum musyawarah tertinggi organisasi di tingkat ranting, juga merupakan wahana konsolidasi serta pimpinan organisasi kepada anggota. Tujuan umumnya yaitu meningkatkan citra IBI melalui konsolidasi organisasi. Tujuan khusus yang pertama, terlaksananya penyajian, pembahasan, dan evaluasi laporan atas pertanggungjawaban Ketua Ranting IBI Kendal. Yang kedua, tersusunnya program kerja IBI tingkat ranting berdasarkan kebijakan pimpinan cabang IBI Kendal. Ketiga, terlaksanakannya pengambilan keputusan lain yang dianggap penting untuk perkembangan dan kemajuan organisasi. 4, terlaksananya pengambilan keputusan lain yang dianggap penting untuk perkembangan kemajuan organisasi. 5, terlaksanaannya pemberian masukan, input pengetahuan teknologi dan organisasi kepada pengurus dan anggota lain. 6, membuat rekomendasi. Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan adalah pramusran. Pertama, terbentuknya Komisi 5, kedua pembahasan bakal calon Ketua IBI Ranting, ketiga metode pemilihan. Hasil rapat Komisi 5 Maret 2021 menetapkan 3 nominasi sebagai Balon Ketua IBI Ranting Kendal dan pengurus harian Ranting IBI Kendal yang telah lolos administrasi. Pelaksanaan musran berlangsung 1 hari pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021. Kegiatan meliputi registrasi informasi pelaksanaan musran, sidang organisasi sampai dengan menetapkan, memutuskan dan melantik Ketua Pimpinan Ranting IBI Ranting Kendal periode 2018-2023. Jumlah peserta musran IBI Ranting Kendal kurang lebihnya sebanyak 50 orang. Terdiri dari Pimpinan Ranting IBI Ranting Kendal, anggota IBI Ranting Kendal diwakili masing-masing 3 orang, dan tamu undangan. Sumber dana swadaya anggota IBI Ranting Kendal. Selanjutnya, kami mengaturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan baik moral maupun material dalam penyelenggaraan musran ini. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman panitia yang telah bekerja bahu-membahu demi suksesnya pelaksanaan musran IBI ke-7 Ranting Kendal. Kepada Bapak Camat Patebon, kami mohon berkenannya untuk memberikan sambutan pengarahan sekaligus membuka acara musran ke-7 secara resmi. Demikian laporan ini kami sampaikan atas nama panitia penyelenggara musran IBI ke-7. Apabila terdapat kekurangan kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Atas perhatian Bapak Ibu kami haturkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Yang pertama, sambutan Ketua Ikatan Bidan Indonesia Ranting Kendal
kepada Ibu Khairiah, Sarjana Sains Terapan Kebidanan, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di Aldila Resto dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, yaitu dalam acara pembukaan Musyawarah Ranting IPI ke-7 Ranting Kendal. Kami menghaturkan ucapan selamat datang dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berkenan menghadiri undangan kami. Penyelenggaraan organisasi mengacu pada sistem yang telah disepakati seperti diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Bidan Indonesia yang senantiasa disempurnakan dan diperbarui untuk menyesuaikan dengan perkembangan dan pertumbuhan organisasi. Keputusan tentang kebijakan organisasi diambil melalui mekanisme kongres dan dilaksanakan evaluasi program dan perencanaan ke depan 5 tahun. Selain hal tersebut juga dilaksanakan pemilihan pengurus tingkat pusat, tingkat daerah, tingkat cabang, dan tingkat ranting, serta pengesahan dan sosialisasi perangkat organisasi. Setelah pelaksanaan Kongres IBI dan Musyawarah Daerah, Musyawarah Cabang, Musyawarah Ranting merupakan forum musyawarah tertinggi organisasi bidan di tingkat ranting, serta untuk melakukan konsolidasi dan pembinaan seluruh anggota di tingkat ranting yang diadakan oleh pengurus ranting IBI sekali selama masa kepengurusannya, yang dihadiri pengurus cabang, pengurus ranting, serta memberikan informasi tentang perubahan anggaran dasar, anggaran rumah tangga sesuai dengan keputusan Kongres, menyusun dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban pengurus ranting. Dalam musyawarah ranting akan dilaksanakan sidang organisasi yang dilaksanakan secara tertutup, hanya terbatas bagi pengurus cabang dan pengurus ranting. Harapan kami, dalam pelaksanaan musyawarah ranting IBI ke-7 Ranting Kendal, dapat terpilih ketua dan pengurus yang dapat melanjutkan jalannya roda organisasi Ikatan Bidan Indonesia sesuai ketentuan organisasi. Selain itu, menghasilkan kesepakatan yang bermanfaat bagi kemajuan IBI Ranting Kendal. Ucapan terima kasih kepada Bapak Camat Pegandon, Camat Patebon. Lidah saya ini sudah Pegandon yang terukir, mohon maaf ya. Yang telah mendukung dan berkenan memfasilitasi tempat pelaksanaan kegiatan ini. Kemudian juga terima kasih kepada Bapak Kepala Puskesmas Patebon II yang secara pribadi hadir di sini. Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami haturkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, berikutnya sambutan Ketua Ikatan Bidan Indonesia Cabang Kendal kepada yang terhormat Ibu Hajah Titi Umi Kulsum, Sarjana Sains Terapan Kebidanan, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang kami hormati, kami atas nama pengurus IBI Cabang Kendal mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu tamu undangan yang telah berkenan hadir dalam acara Musran di Ranting Kendal ini. Juga kami berikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada Ketua IBI Ranting Kendal yang telah melaksanakan musran pada hari ini. Setelah pelaksanaan cabang yang telah diadakan pada 17 Oktober 2020 yang lalu, maka sekurang-kurangnya 6 bulan setelah musab, maka akan segera dilaksanakan musran.
Musran merupakan forum musyawarah ranting tertinggi organisasi bidan di tingkat Kawedanan Ranting Kendal yang diadakan oleh pengurus ranting IBI sekali selama masa kepengurusan, di mana yang dihadiri oleh seluruh pengurus ranting untuk memberikan informasi tentang perubahan ADART sesuai dengan keputusan Kongres, menyusun dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban pengurus ranting dan memilih ketua pengurus yang baru. Karena musran ini masih dalam masa pandemi COVID-19, maka dalam mengikuti musran terbatas hanya anggota yang diberi hak suara, sehingga musran ini hanya dihadiri oleh 30 orang saja. Dan tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan dengan 3M. Musyawarah ranting merupakan forum musyawarah tertinggi organisasi IBI tingkat kecamatan, juga merupakan wahana konsolidasi serta pembinaan kepada anggota. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya sampaikan ada beberapa hal. Yang pertama adalah Ikatan Bidan Indonesia sebagai organisasi profesi dalam mewujudkan tanggung jawabnya secara konsisten dan berkesinambungan dalam meningkatkan pengelolaan organisasi baik dari segi administrasi maupun segi kepemimpinan. Perlu adanya pergantian pimpinan, oleh karena itu pada kesempatan musran ini nanti akan dilakukan pemilihan ketua pengurus. Silakan pilih ketua yang amanah, selalu peduli dengan organisasi IBI dan memiliki kemauan untuk memajukan IBI Ranting Kendal khususnya. Yang kedua, berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang kebidanan, bahwa standar pendidikan bidan adalah harus profesi. Bagi yang sudah lulus sarjana S1 atau D4 bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan profesi. Karena untuk melaksanakan praktek mandiri harus yang sudah berpendidikan profesi. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada semua anggota untuk menyesuaikan dengan keputusan tersebut dengan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Tentunya pendidikan ini dilakukan secara bergiliran sesuai dengan izin dari pemerintah, karena panjenengan di dalam suatu pemerintahan yang mana di dalam suatu umpamanya dalam suatu institusi sekolah semua, nanti kita pelayanan akan kacom. Kalau tidak mengikuti aturan sesuai undang-undang, maka organisasi kita akan tergeser oleh organisasi yang lain. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kepada IBI Ranting Kendal saya ucapkan selamat bermusyawarah musran di Pendopo Aldila ini. Semoga sukses, dan sebelum saya akhiri sambutan ini, maka untuk membangkitkan semangat kita, marilah kita suarakan yel-yel. Kita bidan mempunyai yel-yel. Jadi nanti kalau saya ucapkan satu kata untuk bidan, panjenengan jawab dengan dasar. Dua kata untuk bidan, dengan jawaban luar biasa. Tiga kata untuk bidan, kami pasti bisa. 4 kata untuk bidan, turunkan AKI dan AKB serta pencegah terjadinya stunting. Gitu ya. 1 kata untuk bidan, dasar. 2 kata untuk bidan, luar biasa. 3 kata untuk bidan, kami pasti bisa. 4 kata untuk bidan, Turunkan AKI, AKB dan cegah stunting. Terima kasih. Demikian sambutan saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau berkenan di hati panjenengan dan ucapan saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan Kepala Puskesmas Patebon II kepada yang terhormat Bapak Siswanto Sarjana Kesehatan Masyarakat. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih atas waktu dan kesempatannya kepada teman-teman semua yang hari ini telah mengundang saya dalam rangka untuk Musran ke-7. Jadi teman-teman semua, kalau kita lihat bahwa kelahiran IBI, Ikatan Bidan Indonesia ini pada masa pergerakan, yaitu pada tanggal, kalau nggak keliru 16 Juni tahun 1951. Artinya itu baru berumur sekitar 6 tahun dari kemerdekaan. IBI lahir. Dan waktu itu kalau kita lihat sejarahnya, memang peranan IBI waktu itu luar biasa. Sehabis revolusi, angka kesakitan dan kematian sangat tinggi, terutama pada ibu-ibu dan anak-anak. IBI lahir. Dan nyata perannya sangat luar biasa, sehingga derajat kesehatan untuk ibu-ibu, bayi dan anak-anak waktu itu agak terbantu. Sampai dengan tahun 1965. Artinya bahwa ternyata peranan Ikatan Bidan Indonesia sejak zaman revolusi sampai sekarang mempunyai daya ungkit yang luar biasa. Kalau dilihat dari visi misinya saja, itu peranan bidan menangani seorang wanita mulai dari mau menikah sampai dinikahkan kembali. Artinya apa? Paripurna. Kemudian keberadaan bidan sampai saat ini nyata, dimanapun fasilitas pelayanan kesehatan itu ada, di situ bidan berada. Di semua tingkatan layanan, tidak murni di AKI AKB saja. Kemudian di era pandemi ini ternyata peran bidan juga luar biasa, Bapak Camat. Di setiap desa, di situ ada seorang bidan atau 2 orang bidan menjadi tokoh kunci dan menjadi tokoh utama dalam rangka memutuskan mata rantai penularan COVID-19. Cuma yang jadi masalah sampai hari ini teman-teman bidan kita akui, apresiasi untuk bidan ini belum betul-betul nyata. Padahal keberadaannya adalah sangat membantu sekali dalam menurunkan AKI AKB sesuai dengan SPM prioritas yang pertama sebagai pertanggungjawaban bupati di akhir masa jabatannya. Itu indikatornya adalah SPM. Untuk indikator 1, 2, 3, 4 itu di tangan bidan. Nah, mudah-mudahan kedepannya Bapak Ibu sekalian, peranan bidan ini betul-betul dapat apresiasi sehingga daya ungkitnya juga akan lebih bermakna lagi. Para bapak, so ibu, bapaknya cuma 2, 4 orang kalau masih ini dihitung. Kalau enggak berarti cuma 2, yang lain ibu-ibu semua. Kalau melihat sekarang ini bahwa ternyata dengan seragam yang dipakai bidan ini menunjukkan bahwa ikatan bidan itu sangat kuat. Karena dengan seragam yang dipakai ini tidak ada jeda, tidak ada perbedaan. Walaupun kalau malam pada nonton Ikatan Cinta ya, tapi sekarang ikatannya adalah ikatan bidan, nyata. Nah, dengan ikatan yang kuat ini akan memberi support atau semangat bagi kita semua, terutama kaum laki-laki Pak Camat. Karena laki-laki tanpa seorang wanita, terutama bidan ini akan merana. Baik itu di masyarakat secara langsung, apalagi di keluarga. Dan peran bidan bisa melaksanakan itu semua. Di masyarakat selesai dengan bagus, di rumah tangga juga akan selesai dengan baik. Sehingga monggo teman-teman bidan semua, hari ini nanti kita maksimalkan apa yang menjadi tujuan. Siapapun nanti yang terpilih bisa membawa bidan ke arah yang lebih baik, bisa menyuarakan kepentingan bidan baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten.
sehingga keberadaan bidan diakui, kemudian ada penilaian prestasi yang bagus melalui angka kredit yang akan dibuat, dan teman-teman penilai angka kredit juga harapannya bisa membantu sepenuhnya supaya 2 tahun bisa naik, kalau bisa 1 tahun sekali naik pangkat, nggih. Kalau bisa. Karena nanti era BLUT yang akan dimulai tahun 21 ini semua jabatan menjadi fungsional. Kepala puskesmas tidak ada, sekretaris tidak ada, kepala bidang tidak ada, kepala seksi tidak ada. Semua larinya ke fungsional sesuai dengan pendidikan atau jenjang stratanya masing-masing. Sekali lagi harapannya dari hasil musran ini nanti kalau sudah disepakati, kalau sudah disetujui dan dipilih oleh teman-teman yang merupakan perwakilan atau kafilah dari masing-masing wilayah, ada RSD, Ngampel, Pegandon, Kendal 1, Kendal 2, Patebon 1, Patebon 2, itu kita junjung bersama dan fatwanya harus dilakukan secara bersama-sama. Itu yang harus kita sepakati. Dan mudah-mudahan apa yang kita agendakan hari ini dapat berjalan dengan baik dan segera untuk melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan AAD ART-nya. Aku katut-katut Ibu Bari. Demikian yang dapat disampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan Camat Patebon dan sekaligus berkenan membuka acara secara resmi Musyawarah Ranting ke-7 Ikatan Bidan Indonesia Ranting Kendal. Kepada yang terhormat Bapak Mugiono, Sarjana Sosial, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pertama-tama alhamdulillah syukurillah pada kesempatan yang baik ini kita masih diberi kesehatan dari Allah, saya dapat bersama-sama bersilaturahmi dalam rangka musyawarah IBI Ranting Kendal. Semoga pertemuan pada siang ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, salawat salam dan baginda Nabi Agung Muhammad SAW, Nabi yang selalu kita nanti-nantikan, sahabat kiamah, amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kami menyampaikan beberapa hal, tadi Pak Sis sudah nantikan sejarah, ya, sejarahnya IBI itu jane lahirnya, nah, sejak kapan kan banyak sekali terkait dengan organisasi. Ya, kadang-kadang orang ngerti lahirnya, ngerti ada organisasinya. Tadi disampaikan oleh Pak Sis kurang lebih tahun 51 ya, nah, 51. Ini sudah berapa tahun ya ini sekali lagi. Dan Bapak yang hormati, kesempatan yang baik ini saya juga hanya sekedar mengatakan pada pribadi saya sendiri dan panjenengan semua. Marilah kita sadari bersama di era yang sekarang pandemi ini, kita juga harus sama-sama sadar karena kita dilahirkan ini selaku makhluk pribadi, sehingga harus mencukupi bagaimana kita bisa eksis. Nah, tadi sudah sampaikan, ya, bidan bisa eksis ya kita harus ada perkumpulan. Apa yang harus kita laksanakan suatu organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan daripada organisasi itu sendiri. Ini perlu tadi dipertegas, berkuat, sehingga harapan kami nanti benar-benar bisa organisasi IBI ini bisa eksis. Nah, yang kedua, ini juga kita tidak terlepas, kita selaku makhluk sosial. Tidak bisa kita berdiri sendiri. Ya, ada IBI nih yang dirawat tidak ada masyarakatnya, kan tidak bisa. Ini yang tadi yang kita harapkan, kita selaku makhluk sosial. Nah, inilah dua hal ini yang perlu kita selalu kita camkan bahwa kita untuk selalu melaksanakan sebagai makhluk sosial. Dan alhamdulillah Bapak Ibu yang kami hormati,
Mungkin Pak Asis kalau ngendikan itu zaman Merdeka Bar. Saya ndak usah jauh-jauh saja. Nggih. Sejak saya kerja tahun 86 dan 92 saya sudah di wilayah niku, saat itu memang untuk desa khususnya di Kabupaten Kendal, saya tidak usah jauh ke sana, desa di Kabupaten Kendal yang daerah atas, nggih. Wilayah Boja, Sukoharjo, kemudian ini wilayah yang atas ini kondisi situasi wilayah sangat-sangat kurang terkait dengan sarana prasarana. Lah mohon maaf, ini yang memang saat itu dibutuhkan perjuangan para bidan. Nah tadi dengan tingginya angka kematian anak saat itu tahun 90-an dan juga kematian ibu yang melahirkan niki, sehingga pada saat itu diturunkanlah bidan desa ke semua wilayah yang ada di Kabupaten Kendal saat itu. Nah, Nyuwun sewu saat itu perjuangannya sangat-sangat benar-benar dibutuhkan. Nek wegah yo ndak mau ya Nyuwun sewu yang saya saat di Limbangan Nyuwun sewu yang namanya Semanding Jengkol itu nyebrang Sungai Putih, Kali Putih niku Bu. Jadi saat itu Bu Fatonah tidak salah. Saya kelingan karena saya saat itu di sana. Beliau juga dinobatkan sebagai bidan teladan tingkat nasional saat itu. Ya pengalaman yang kami sampaikan bentuk menggugah semangat pada kita semua saat itu. Memang kemudian beliaunya untuk di angkatan haji karena dia selaku bidan nasional gitu. Niki kita lihat Bu, Nyuwun sewu yang mungkin yang belum pernah lihat ke sana. Dari desa Kedungboto, dusun Kedungboto sampai Jengkol itu berjalan 2 jam. Jadi saat kami di sana pada mau kunjungan ke desa Semanding Jengkol itu berjalan 2 jam sampai baru sampai. Saya dulu kami dan dari PLKB dan termasuk bidan desa ini Puskesmas kita selalu kan muter terkait dengan anjangan sana ke desa-desa ini 2 jam baru sampai. Nah kalau pas hujan saya tanya Bu Fatonah kalau sampai sana nek hujan sungainya kan sak gini, tidak berani dicengklek oleh orang sana, tidak bisa pulang. Inilah sejarah terkait dengan situasi kondisi wilayah ini. Saya katakan contoh saja yang lain banyak seperti itu. Saat itu, sekarang semua sudah cor aspal, kan sudah lebih mudah. Nah inilah kadang-kadang kita saat itu di wilayah itu terkait dengan masalah alam, lingkungan, saat ini sudah bagus semua. Nah maka dari itu saya berharap mari tadi yang kami sampaikan kita untuk membantu masyarakat lebih-lebih di era sekarang ini. Ya saya juga heran kenapa Pak Tebon itu malah stuntingnya banyak. Nah ini juga tantangan bagi mohon maaf mungkin yang ngampel dan Pegandon atau di Kendal. Saya saat itu sudah pernah di Ngampel Bu, Nyuwun sewu 9 bulan, jadi camat Ngampel 7 bulan ya 2019. Nek di Pegandon lama saya sana, seksam sana 4 tahun. Jadi dan ya yang Kendal memang belum ya sekali di sini. Pak Tebon, ya, saya asli Pak Tebon. Niku ini stunting banyak. Ini kan perlu kita kaji janjane ada apa sih terkait dengan niki. Lebih-lebih Purwokerto padahal lingkup kota ya. Juga malah stuntingnya banyak. Gizinya saya kira peradabannya sudah cukup ya. Saya tidak kurang gizi saya kira. Nah ini yang perlu kita antisipasi. Janjane kenapa? Apakah itu karena pada saat ibu hamilnya ini kurang perhatian perawatan terkait kandungannya atau bagaimana? Ini yang perlu kita sama-sama. Nah untuk itu peran bidan inilah yang sangat penting dalam hal ini untuk menurunkan tadi yang angka kematian anak dan juga angka kematian ibu termasuk stunting. Nah ini juga kemarin Ibu Caca pada saat ketemu kami di Kartika Jaya langsung tanya stuntingnya sini berapa? Mak geragap saya, waduh banyak sekali Bu. Lah kok bisa?
Ini mohon maaf pada saat di sana. Kebetulan di sana ada Pak Oki. Pak Oki silakan diterangkan Pak Oki. Nah, ini kejadian yang nyata sehingga memang kita juga komitmen terkait dengan Kabupaten Kendal ini dengan kepemimpinan Pak Diko. Ini adalah kita sudah kemarin disampaikan bahwa kita Kabupaten Kendal untuk bisa dengan visi yang baru, Kendal yang handal, kemudian Kendal yang unggul, dan Kendal yang mandiri, dan Kendal yang maju. Nah, ini yang perlu kita sama-sama nyuwun sewu kita harus perhatikan dan kita untuk bisa melaksanakan. Ini saya nyuwun sewu, saya tak sampaikan biar nanti tidak salah. Ini biar kita tahu semua terkait dengan visi misi Bupati kita. Jadi yang pertama Kendal handal. Di sini bahwa Kendal handal harapannya bahwa untuk Kendal menjadi pusat industri dan pariwisata Jawa Tengah yang perlu dikembangkan oleh Kendal. Kita banyak sekali terkait masalah industri yang ada di Kendal ini yang belum maksimal, sehingga pada kesempatan ini beliau akan maksimalkan sehingga untuk kepentingan masyarakat. Dan yang kedua yaitu Kendal unggul, dalam ini adalah SDM yang unggul berkualitas. Tadi Pak Aziz ngendikan, ini juga kita dalam hari dari IBI sendiri harus juga unggul dalam hal ini tadi kita mengikuti perkembangan. Kalau dulu bidan boleh melahirkan di mandiri ya di rumahnya ya Bu ya, punya rumah persalinan. Nah sekarang harus didampingi dengan dokter tidak salah ya. Ini kan perkembangan. Ya tadi sama Pak Said ini nanti perkembangan juga akan berubah lagi dan sebagainya. Harus tapi juga tadi kita juga SDM kita yang dipersiapkan. Kemudian yang ketiga yaitu Kendal makmur. Ya di sini adalah fasilitasi dan perlindungan bagi pelaku ekonomi industri kreatif UMKM berbasis potensial lokal. Ini juga perlu kita tahu. Karena apa? Di sini itu banyak sekali UMKM. Tapi kadang-kadang kan gawe membuat pasarannya yang kurang bisa dan sebagainya. Kenapa? Kalau ini juga ada istilahnya wong Jawa untuk gendeng cenengi juga Bu dengan panjenengan. Kenapa? Nek masyarakatnya ini sudah makmur, kan juga meh periksa bidan kan, wah tak periksa bidan sebenarnya. Kalau dulu mau periksa juga ndak mau nek ora bidane teko ning omahe, kenapa? Ndak punya uang. Saat dulu nyuwun. Ini tadinya kami sampaikan benar. Nah, di Limbangan jauh 90-an aja belum punya uang, kadang-kadang bidan ndak bayar, engko nak wis kadang-kadang Bu Bidan teri ono pisang, ono puhung dan sebagainya. Ini salah satu contoh saat itu. Ini nyata bukan saya ngarang karena saya ngalami, nggih. Ini nah. Kemudian yang berikutnya yaitu Kendal makmur dan berkeadilan. Kemudian tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, melayani dan partisipatif. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, inilah visi misi Bapak Bupati dengan Pak Diko dan Pak Wakil Pak Basuki. Ini yang mana akan selalu melaksanakan sesuai dengan visi misinya, dan kita harapan kami juga mari kita dukung dengan sebaik-baiknya sesuai dengan profesi pada diri kita masing-masing, dan ini pada kesempatannya pada IBI. Bapak yang hormati, ini yang terakhir pada panjenengan semua. Tadi untuk musyawarah ranting pada kesempatan yang baik ini ya. Jadi silahkan, saya yakin panjenengan sudah punya tadi calon. Saya yakin calon sudah pinter, ora ono bidan kok ora pinter ya. Nih, sudah pinter, ndak ada bidan pinter. Yang kedua, nek pinter, lah ini kadang-kadang kober ora. Nah, ini nyosot tonggo kan. Ini juga pinter neng ora kober ya percuma kan, padha wae. Ya, ini yang katakan kober ora. Nah, ini yang juga panjenengan cermati nanti kira-kira kober ora, harus kober kan itu. Dan yang terakhir, nek kober pener. Pener ini apa? Pas sesuai dengan harapan jasa. Kadang-kadang orang pener kan orang bermanfaat dan sebagainya. Nah, ini yang perlu. 3 hal ini sering kami sampaikan sehingga harapan kami nanti benar-benar terpilih tadi pengurus yang sesuai dengan harapan kita semua. Bapak Ibu yang hormati, inilah
yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Apabila kami dalam menyampaikan mungkin ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu yang kami hormati, sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan mungkin tadi saya agak lupa sedikit Bu, ya jadi saya nama Mugiono, saya asli dari Desa Bulu Gede, Kecamatan Patobon. Jadi saya asli rumah daerah Bulu Gede, cuman saya sudah melanglang buana di 13 kecamatan, mungkin saya sudah merata ya. Sekali lagi ini dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, musyawarah ranting IBI Kendal pada hari ini Sabtu tanggal 10 April tahun 2021 secara resmi saya nyatakan dibuka dan dimulai. Semoga langkah perjuangan kita semua mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya akhiri ihdinas siratal mustaqim. Aku kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Camat Patobon atas sambutannya dan telah membuka acara musyawarah secara resmi. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya menyanyikan lagu Mars IBI. Hadirin dimohon berdiri. Marilah seluruh warga bidan di kawasan Nusantara berhimpun di dalam satu wajah Ikatan Bidan Indonesia, membela dan setia mengamalkan ajaran Pancasila, bekerja dengan tulus ikhlas mengabdi mengemban amanat bangsa. Ingatlah sumpah jabatan kita kepada Tuhan yang kita ikrarkan bersama, selalu jadikan pegangan. Janganlah membuat perbedaan terhadap miskin kaya. Tugas sucimu sebagai penyelamat seluruh wanita di Mayapada. Ingatlah sumpah jabatan kita kepada Tuhan yang kita ikrarkan bersama, selalu jadikan pegangan. Janganlah membuat perbedaan terhadap miskin kaya. Tugas sucimu sebagai penyelamat seluruh wanita di Mayapada. Tugas sucimu sebagai penyelamat seluruh wanita di Mayapada. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikian tadi acara pembukaan Musyawarah Ranting ke-7 Ikatan Bidan Indonesia Ranting Kendal. Atas nama pembawa acara mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam memandu acara hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.